yang buat menunjang asam lambungku itu biar Kamu nggak naik. seisi rumah, seisi kulkas kah ini? Dengar-dengar waktu itu ada yang sampai ke bunuh diri nggak sih? Oh my god. Denger tuh kata. Halo guys, kembali lagi sama aku Pabella Pakisya. Hari ini aku bersama tamu spesial nih. Ayo, siapa yang kenal sama Adnan Sani Fadli? Hai semuanya. Nah, kita hari ini asik banget nih bakal ngobrolin tentang kehidupan mahasiswa rumahan ya. Dengan view yang cantik tentunya. Di belakang ada UAD kita tercinta ya teman-teman. Oke, langsung tanpa basa-basi kita mulai saja. Saksikan podcast kami, podcast Senja. Yuks. Adnan nih, gimana sih kehidupan mahasiswa yang rumahan ya? Maksudnya rumahan tuh yang nggak ngekos gitu loh. Kita kan soalnya mahasiswa-mahasiswa nih banyak yang ngekos, banyak yang merantau. Nah, kamu gimana nih sebagai mahasiswa rumahan? Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya selesai perkuliahan, aku langsung pulang. Kalau enggak, kalau misalnya masih ada jam, aku biasanya ke coffee shop atau enggak ke lab. Coffee shop tuh aku makan. Kalau misalnya aku masih lapar, aku belum berani minum kopi dulu. Terus kalau misalnya udah selesai semua itu, aku langsung pulang gitu, tidur sampai maghrib. Habis maghrib, aku kalau udah pengen keluar banget tuh aku ke coffee shop gitu. Kalau misalnya nggak ada teman banget tuh sendirian aku ke coffee shop. Kalau misalnya ada teman, aku biasanya main sama teman-teman aku gitu. Berarti kamu nih tipenya yang mahasiswa kupu-kupu ya, Iya. yang kuliah pulang daripada yang kura-kura, kuliah rapat. Siapa nih yang kura-kura? Siapa, ayo. Nah, kehidupan di rumah itu menurutmu sama nggak sih kayak mahasiswa yang ngekos, kayak kita harus manage waktu, manage uang, jaga kesehatan tuh yang penting. Kayak sekarang tuh kan banyak mahasiswa yang kena asam lambung naik, GERD sampai kayak ditahan di IGD gitu loh. Kamu gimana? Kalau aku sih ini ya, semua kalau makan sih aman, ada yang nyediain, ada yang ngebeliin. Kalau misalnya emang nggak ada yang nyediain, aku Shopee Food atau pesan online gitu ya, nggak boleh nyebut merek. Kita nggak boleh nyebut merek Ya maaf guys, ya, kita nanti di tidak sensor di aja ya. endorse. Yuks. Habis itu kayak walaupun aku tuh udah disediain semuanya, karena kesibukan tugas-tugas kampus segala macam itu, aku tuh tetap ada GERD ternyata. Oh, ada juga. Sampai jam 11 malam itu tuh aku dibawa ke IG itu. Iya, aku pernah nggak sih lihat storymu kayak di rumah sakit gitu, itu Yang kenapa? disuntik di sini itu ya? Itu ya? Itu karena aku tuh kan paginya itu tuh UTS, terus siangnya itu udah UTS tuh selesai jam 11 ya, aku ke Pakuwon. Ya aku jalan-jalan tuh aku sampai lupa makan karena keasikan jalan-jalan sambil shopping gitu. Terus habis itu aku makan di Jack. Dulu nyebut merek lagi nih. Pokoknya toko donat gitu Iya, ya. toko donat yang terkenal Tahu kan? ya. Yang biasanya di lobby mall itu. Tahu. Itu tuh aku beli yang lagi promo. Apa ya? Kayak itu nggak ada nasinya tapi buat breakfast itu. Jadi tuh ada telur 2 biji. Yuks. Ada telur 2 biji, itu tuh bukan setengah mateng, kayak belum matang sama sekali. Kayak cuman dimasukin ke penggorengan udah angkat lagi. Nah itu tuh ternyata malah bikin asam lambungku naik karena kan itu mentah banget ya. Ngaruh ya. Gak tahu juga ya itu karena apa biologisnya, apa bahasa biologisnya aku nggak tahu, bahasa kedokterannya aku nggak tahu. Malamnya aku tuh makan bakmi Jawa yang goreng, itu tuh enak-enak aja. Habis itu aku muntah muanya muntah. Bahkan yang aku makan tadi siang yang 100 ribuan lebih itu buat aku sendiri itu muntah. Aku kayak ngelihatnya tuh di kamar mandi, anjrit pengen aku makan lagi, Ya, tau gak sih? jangan dong, tolong Soalnya dong. sayang banget. Tolong dong. Kayak aku jarang-jarang banget tuh makan yang buat 100 ribuan lebih buat sendirian kan. Terus habis itu aku coba minum air hangat. Ternyata air putih hangat itu tuh tetap muntah, yang bening gitu muntah. Terus kayak perutku tuh udah kosong banget. Akhirnya kayak udah nggak ada tenaga lagi deh, mau dimasukin apa lagi udah nggak bisa. Aku minum obat yang biasa aku minum,
obat mah yang biasa aku minum, aku tetap aja muntah-muntah segala macem sambil diare, muntah sambil diare beneran ya. Jadi Lemes banget muntah dong ber, dia. semuanya keluar kan. Mm-mm. Akhirnya aku kayak udah lemes banget, aku dibawa ke IGD. Itu aku pun ke IGD kayak naik motor jerit, diboncengin. Tapi ada yang bantu gitu loh Iya. malam itu. Dibawa ke IGD, aku masuk ke IGD langsung duduk, semua orang panik yang di itu, staff-staff yang ada di situ, perawat-perawat yang di situ. Dikiranya aku kritis banget kan, ternyata cuma asam lambung doang. Ya bukan, ya nggak cuma ya. Iya, Tapi itu orang kayak udah dibanding keluar yang semuanya gitu loh. kalau dibanding sama yang lain-lain yang ke IGD tuh kayak aku yang masih level bawah. Level berapa tuh? Gak tau ya. Gitu. Iya. Kalau dari kamu anak kosan gimana cara ngatur waktunya? Karena kan anak kosan semuanya sendiri ya. Aku salut banget sih sama anak kosan, harus bisa mandiri, ngurus semuanya. Wah, beres-beres kamar, masak sendiri, ya Iya. biar hemat kan. Mm-mm. Terus cuci-cuci sendiri, gitu gimana? Ya itu sih, kalau anak kosan tuh kayak harus bisa manage waktu ya, dan manage diri gitu loh. Kadang sebagai anak kosan kita tuh kayak males gitu loh, males makan, kayak mager lah pokoknya. Tapi kan solusinya kita bisa kayak masak, kita bisa kayak stok makanan kalau males beli, atau tinggal di Pesan online pesan aja. online. Ya gitu sih, supaya jaga-jaga diri juga, jangan sampai sakit ya. Nanti kalau sakit yang repot siapa? Diri kita sendiri guys kalau anak kosan, soalnya kan emang hidup sendiri ya di Iya. perantauan ya. Jangan ngandelin teman-teman ya, teman-teman di sini jangan ngandelin teman, soalnya temen tuh juga punya kesibukan, nggak bisa stay sama kalian terus-terusan gitu. Makanya Kalian kita juga tuh harus bisa hidup jaga kesehatan kita ya, Yuk. jangan sampai ngerepotin orang lain. Yang repot tuh bakal kita sendiri guys, gitu ya. Anak kosan ya, anak rumahan juga denger tuh kata Iqbal, kata Adnan ya, kayak sering kita sapa Jangan Iqbal, sebut nama, soalnya aduh. jangan sebut nama malam deh. Iya, itu nama malam ya, kalau nama siangnya masih siang nih. Iya, masih sore. Adnan. Ya. Nah, dari GERD itu menurutmu ngaruh gak sama kehidupan perkuliahanmu? Kan nanti kadang-kadang kamu tuh ada organisasi juga ya yang diikutin ya. Komunitas sih lebih tepatnya. Komunitas ya. Dan jadwal kuliah kan padat ya. Itu tuh kayak perut kosong terus kuliah, mikir, capek gak sih? Gitu. Kalau aku harus pinter-pinter nyuri waktu buat makan sih. Aduh, pencuri ya? Bukan Oh, itu bukan. maksudnya. Ya udah. Maksudnya tuh kayak misalnya ya jeda kelas cuma 10 menit, 15 menit, 5 menit itu aku sempetin buat makan roti. Oh, kamu bawa roti itu? Mau lihat tasku nggak? Boleh. Gede gimana banget tuh? asli nih. Ya ampun, kita bakal lihat tasnya. Tuh, Ya ampun. sebesar ini. Jadi itu aku bawa semua perlengkapan yang buat menunjang asam lambungku itu biar Kamu nggak harus bawa naik. seisi rumah, seisi kulkas kah ini? Enggak lah, biasanya aku masukin di sebelah sini yang bareng sama buku-buku karena itu space-nya gede banget. Karena ini udah sore jadi rotinya udah Lihat habis guys, ya guys space-nya. ya. Tuh, jadi ini nggak ngeganggu laptop. Biasanya aku laptopnya ada di sini, ada resetting sendiri di belakang sini. Kamu kalau makanannya gak habis terus udah sore gitu, kamu jualin gak? Enggak dong, bawa pulang lagi dong, masa dijual. Buat besoknya lagi ya. Siapa yang mau beli makan bekas sisa-sisa Enggak orang? ya, kirain. Tuh. Ya ampun, dia sangat prepare ya guys. Iya, soalnya emang ngeganggu perkuliahan banget sih. Aku pernah kayak, aduh perutku sakit nih, gimana ya, aku tahan-tahan sampai aku tuh pas dosennya udah salam, udah kayak boleh keluar gitu, aku langsung ke Alfa beli, aduh nyebut merek lagi. Ya ampun. Minimarket yang di depan kampus tuh guys, plat merah Yang merah. gitu. Aku langsung beli roti yang cepat buat dimasuk gitu ya, cepat buat diolah. Soalnya kan nggak ada bubur di dalam sini. Tapi kamu biasanya bawa stok obat juga? Iya, Iya, selalu bawa. selalu. Karena kebetulan sekarang asam lambungku udah lama banget nggak naik, aku udah nggak bawa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu, aku udah nggak bawa itu. Tapi aku dulu selalu bawa dengan cair. Tapi mahasiswa tuh kan kalau nugas nanti habis kuliah terus ke coffee shop gitu, ngopi-ngopi cantik, Yoks, kayak gitu. yoks. Tapi kopi tuh ngaruh nggak sama asam lambungmu? Ngaruh banget. Ngaruh. Aku kalau pesen kopi itu biasanya yang nggak strong kayak gini, misalnya kopi latte kayak gini. Jadi tuh kayak kopinya dikit, biji kopinya mungkin sedikit ya yang dipakai ya, kafeinnya dikit, terus gulanya yang banyak. Tapi juga kita nggak boleh banyak gula ya guys ya, Iya, takutnya malah iya sih, diabetes. Kita harus menghindari
gula sejak dini secukupnya aja. Jadi kayak yang nggak terlalu strong, aku menghindari banget espresso gitu, soalnya kan itu langsung menggugah asam lambung buat naik gitu loh. Takutnya kan naik ke biji mata nih. Iya, Nggak biji mungkin juga. matamu. Gitu, takutnya malah naik ke situ terus akhirnya sakit gitu. Aku juga kalau misalnya mau minum kopi, aku ganjel dulu pakai Ya, nasi. harus makan dulu ya Iya. baru ngopi. Soalnya kalau aku nggak ngopi ngantuk biasanya. Kamu juga nggak sih kalau nggak ngopi ngantuk? Aku bukan tipe yang suka kopi sih. Nggak sebenarnya. ketergantungan sama kopi ya? Enggak. Tapi kalau ngantuk pernah nggak kepikiran buat ngopi gitu? Enggak, kalau ngantuk aku tidur sih. Enggak, kalau misalnya ada kesibukan masa tidur kamu ninggalin kuliah. Ya ampun, gimana ya? Aku kalau ngantuk kayaknya lebih ke cuci muka aja deh gitu biar Langsung bisa fresh fresh gitu gitu. ya? Biar fresh. Ini Sambil deh kayak gitu. muter-muter lagu dangdut biar sambil joget-joget begadangnya gitu. Kayak gitu. Gitu bagus deh kalau kayak gitu. Nah, berarti yang dari kita bicarain tadi nih, kita tuh bisa metik pelajaran dari sini kalau mahasiswa rumahan sama mahasiswa kos itu sebenarnya sama aja teman-teman, sama aja. Nah, apalagi kalau soal menjaga pola kesehatan nih, pola kesehatan asam lambung itu yang sering terjadi di mahasiswa kan ya. Nah, mulai dari sekarang tuh kita harus jaga pola makan kita, pola tidur kita, dan kita harus jaga pola pikiran kita juga ya, karena itu sangat berpengaruh ya. Iya, aku dengar waktu itu ada yang apa namanya sampai ke bunuh diri nggak sih? Oh my god, serem banget. Dari ini ya, dari stres pikiran gitu ya. Soalnya waktu itu kayak ada yang nyusun skripsi sampai stres sampai akhirnya bunuh diri. Yang di mahasiswa mana aku lupa gitu loh. Itu mahasiswa semester akhir gitu ya. Iya. Bahkan kemarin beritanya ada yang masih maba gitu loh. Kenapa tuh masih maba? Yang udah bundir ya. Takut ampun. ospek. Ya mungkin ya kalau baru masuk perkuliahan tuh udah kayak ya, amit deh kita ya. Panik, apa namanya, trauma gitu. Mungkin dari pikiran seperti itu. Kita harus jaga mental health kita juga penting tuh guys. Jangan sampai kalian stres. Ibaratnya aku tuh pernah denger kutipan dari siapa ya, lupa. Pokoknya ada Ya, yang gimana bilang, tuh bunyinya? kalau misalnya ibarat kita tuh lagi berlari, Hmm. kalau misalnya capek itu istirahat. Jangan, kalau berlari itu kalau capek kita tuh jalan. Kalau capek jalan kita tuh berhenti dulu sebentar, istirahat sejenak. Kalau misalnya apa namanya, udah kayak ngerasa capek banget gitu, jangan sampai kita tuh menyerah di jalan gitu loh guys. Gitu, jangan sampai bunuh diri kayak konyol banget gitu loh. Kan kita dulu sebelum kita dilahirkan di dunia, sebelum roh kita ditiupkan ke janin, aduh kayak langsung Waduh, alim banget gitu ya aku. Makin senja nih makin pembahasannya makin ke agama ya. Kayak kita tuh ceritain timeline cerita kita selama hidup sampai mati itu 77 kali diceritain sekali itu, cuman ditanyain siap atau enggak, mampu atau tidak, itu tuh 77 kali kita tuh jawab iya terus-terusan. Masya Allah. Gitu loh. Kayak kita tuh harus ingat sama itu guys, jangan sampai kita tuh malah kayak capek terus ada kepikiran untuk bunuh diri. Itu kayak konyol banget sih menurutku ya. Kalau misalnya kalian capek itu kalian bisa cari teman buat cerita, pasti ada kok yang dengerin gitu. Itulah pentingnya menjaga mental health ya. Penting banget itu. Mental health tuh gak bisa diremehin ya teman-teman. Biasa sih ada ya temen yang kayak ih apaan sih gitu aja, baper apaan gitu aja, masih capek. mending kamu aku. Iya, masih mending iyo. Nggak boleh Kalian kayak yang kayak gitu jangan deh ya. Kita blacklist dari pertemanan kita. Iyo. Belum tentu kalian tuh kalau misalnya dibebanin masalah sama kayak yang teman kalian tadi ceritain itu kuat guys. Keadaan orang tuh beda-beda gitu ya. Nah, begitu nih, menarik kan segmen kita hari ini bersama Adnan. Yuks. Sebagai mahasiswa rumah ke rumah. Ya, kita pembicaraan ini cukup sampai sekian ya guys. Mungkin kalau mau ada part 2-nya, komen di bawah. Yus, komen aja ya. Nanti kita bakal ada kok. Oke. Kita bakal ketemu lagi sama Adnan nanti. Yuks. Atau mau ngundang gestar yang lain kak? Kayaknya mungkin kalau penonton ini tertarik sama kamu, kita bisa buat part berikutnya deh. Undang gestar lain juga ya. Boleh, boleh kita nanti rame-rame ya. Bisa rame-rame tuh ya. Bersembilan. Dari anjir itu mau itu ya tawuran ya 9 maksimal 5 lah, jangan Iya, rame. boleh. Kamu kecapean juga boleh. bawain acaranya. Kita dengar request dari temen-temen ya.
Ya udah, segitu dulu podcast Senja pada hari ini dengan saya Fabela Takisha Dan dan saya, tamu saya. Abel Salih Fadli. Bye bye. Bye.